Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pagi. Perkenalkan nama saya Ana Prima Jamilah. Benar dengan Bapak Suparyoto? Ya, betul. Ya, saya dari SMA Negeri 2 Purworejo ingin mewawancarai Bapak untuk kegiatan P5 mengenai ketahanan pangan. Ya. Saya ingin bertanya mengenai tanaman cabai yang Bapak tanam ini. Sebelumnya boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak? Masalah apa itu? Tentang tanaman cabai. Tanaman cabai, yaitu untuk mau tanam cabai kita persiapan lahan sama bibitnya. Terus nanti kita buat bedeng-bedengan kayak gini yang kelihatan di sini. Ya. Nanti habis itu kita tanam. Terus ya kita kasih, misalkan musim hujan kita nggak perlu pengairan, ada air. Tapi kalau musim kemarau kita pakai pengairan lewat di dalam mulsa itu kita kasih bedengan kayak gini nih, ada impulsnya. Kalau misal kayak di sini, jadi kita nggak pakai manual harus disiram, tapi tinggal di setel mesinnya nanti udah menyiram dengan sendirinya. Ya. Ya. Terus dengan cuaca yang nggak tentu seperti ini, Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi gagal panen? Kalau masalah gagal panen itu kita ya nggak bisa diatasi kalau gagal panen. Kita mengatasinya ya supaya nggak gagal panen ya kita disesuaikan dengan kita obat-obatan sesuai dengan, misalkan banyak ulat kita sempat obat ular, misalkan jamur ya pakai fungisida. Jadi kalau masalah mengatasi gagal panen ya gagal panen nggak bisa diatasi. Iya sih, Pak. Terus dengan perubahan suhu dan pola cuaca nih, Pak, berdampak pada tanam dan masa panen nggak? Berdampak. Contohnya Kalau misalkan suhunya panas itu ya biasanya tanamnya kerdil. Tapi biasanya kalau kita disesuaikan dengan misalkan panas, kita nanamnya yang kayak gini nih. Misalkan suhunya panas, kita yang ada pohon-pohonnya jadi tetap tanamnya normal. Tapi kalau misalkan langsung yang tempat yang panas, biar tanamnya agak kerdil. Makanya kalau misalkan suhunya panas, kita yang banyak pohon-pohon di atasnya, nanti panen tetap normal. Terus mengapa Bapak memilih tanaman cabai buat dipanen? Kalau cabai itu bisa panen berkali-kali. Kadang harganya kan harga cabai nggak tentu. Ada yang misalkan mahal, ada yang murah. Jadi kita bisa nanti ketemu mahal, alhamdulillah ketemu murah. Nanti besok kita panen lagi kan bisa. Tanam cabai itu panen bisa berbulan-bulan. Beda tanaman misalkan kayak padi itu panen cuma sekali, tapi kalau cabai setiap minggu kita petik, tiap hari minggu panen kan gitu. Kalau untuk sekarang ini cabai di pasar tuh harganya gimana, Pak? Murah Sekali karena berhubungan dengan banyaknya orang nanam. Gitu. Musim kemarau kan banyak orang tanam cabai. Musim kemarau biasanya nanam lebih mudah. Nanti biasanya kalau masuk musim hujan nanti cabai harga mahal lagi. Terus buat nanam cabai ini ada nggak sih, Pak, rekomendasi pupuk supaya tanaman tumbuh dengan subur? Oh, nggak ada. Itu sama aja. Pupuk yang disediakan pemerintah sudah cukup, belum cukupi. Sudah cukup bagus ya? Sudah bagus. Pupuk biasa kan rekomendasi itu dari orang sales promosi itu rekomendasi, padahal sama saja. Kita pakai pupuk poska sama urea sama pupuk kandang sudah cukup. Terus buat hasil panennya ini didistribusikan kemana? Ada pengepulnya. Ada pengepulnya? Iya, ada pengepulnya. Kita tidak jual langsung ke pasar, itu belum bisa. Ada pengepul dari kelompok tani, itu ada pelelangan cabai. Kalau di sini nanti kita dikumpulkan di tempat pelelangan cabai, nanti jualnya bareng-bareng. Kalau ini cabai jenis apa, Pak? Keriting. Ya. Cuman ini aja, Pak, yang ditanam? Ini cabai rawit. Oh, cabai rawit. Ini sebelah sini. Oh, gitu. Ya. Ini masih itu ya, Pak? Masih tanam, masih seminggu tuh. Belum ada seminggu. Ini udah panen berkali-kali nih. Ya, udah berkali-kali petik. Udah cukup? Sudah. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya tanyakan ke Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.